Nama saya Fazli Audrey Jofri dari kelas 1A3 dengan dosen pengampu yaitu Pak Eka Putra ST MSc. Dan NIM saya adalah 240501160. Saya hari ini akan membawakan tema tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Ada banyak agama yang disahkan di Indonesia, dan dari agama tersebut saya akan menyebutkan satu persatu dan berikut ulasannya. Keberagaman agama yang ada di Indonesia. Agama adalah sistem kepercayaan dan ajaran yang mengatur tata keimanan, peribadatan, dan hubungan manusia dengan Tuhan dan makhluk lainnya. Agama juga diartikan sebagai kumpulan nilai dan kaidah yang memberikan pedoman hidup bagi manusia itu sendiri. Agama itu memiliki beberapa fungsi, di antaranya memberikan keyakinan dan kekuatan bagi penganut agama, membantu manusia memahami keberadaan Tuhan dan hubungan dengan Tuhan, memberikan arah kehidupan manusia, meningkatkan kualitas hidup manusia. Kata agama sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu gabungan dari kata a yang berarti tidak dan gama yang berarti berjalan atau berubah. Dengan demikian, agama berarti tidak berubah. Agama dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu agama samawi dan agama wahyi. Agama samawi adalah agama yang diperoleh oleh wahyu ilahi, seperti Islam, Kristen, dan Yahudi. Sementara agama wahyi, agama budaya yang muncul dari kekuatan pikiran atau akal budi seseorang atau masyarakat seperti Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama merupakan salah satu unsur kebudayaan universal yang saling berkaitan dengan budaya dan peradaban. Agama dan budaya memiliki hubungan erat seperti agama membentuk nilai-nilai dan norma, dan agama dan budaya juga saling mempengaruhi. Adat istiadat dapat mempengaruhi ibadah dan dalam agama. Sebaliknya, misal dalam agama Islam, adat istiadat lokal dapat mempengaruhi saat dan pelaksanaan ibadah. Agama dan budaya saling melengkapi. Agama dan budaya saling berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Misal, di Bali, pura yang menjadi tempat ibadah beragama Hindu menjadi ikon bangunan yang khas di sana. Sekarang kita akan beralih ke sejarah dari agama tersebut. Agama Islam. Islam menurut bahasa artinya pasrah atau berserah diri. Islam sebagai sebuah agama adalah tata aturan untuk menjadikan pemeluknya pasrah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu seseorang muslim berarti adalah orang yang hidupnya pasrah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Setiap gerak langkahnya tegak lurus terhadap aturan Allah dan Rasulnya. Dalam mewujudkan tatanan Islam, Rasulullah bersabda, Islam dibina atau dibangun di atas 5 hal, yaitu bersyahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Hadis inilah yang kemudian menjadi dasar ulama menetapkan rukun Islam. Apa arti rukun? Rukun adalah sesuatu yang harus ada. Jika tidak ada atau tidak terpenuhi salah satunya, maka akan dianggap tidak sah. Oleh karena itu, penetapan hadis ini menjadi rukun sepertinya perlu ditelaah lebih mendalam. Selain membiaskan maksud hadis yang sebenarnya, juga membuat hadis ini tidak memberikan makna apa-apa untuk umat Islam. Sejenak mari kita renungi konstruksi hadis tersebut. Jika diterjemahkan, Islam dibina di atas 5 perkara, yaitu engkau berikrar akan membuktikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan akan membuktikan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Rukun Islam adalah metode untuk pembinaan seseorang untuk menjadi muslim, yaitu seseorang yang memasrahkan hidupnya untuk diatur oleh Allah dan Rasulnya. Untuk menjelaskan tentang 5 metode seorang menjadi muslim, perlu jelas dulu apa definisi muslim. Selama ini kita memahami bahwa muslim adalah seseorang yang mengaku memiliki identitas agama Islam. Padahal jika kita menurut kepada keterangan Al-Quran, disebut Allah tidak membeda-bedakan ajaran Rasulnya. Bahkan Nabi Ibrahim disebut
Nabi Ibrahim disebutkan di Al-Quran sebagai Muslim yang hanif. Kehanifan itu yang kemudian yang diingatkan oleh Rasulullah. Dalam sholawat Ibrahimiyah yang dibaca setiap hari, yang dibaca setiap salat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini menarik untuk dikaji. Kenapa Rasulullah memilih Ibrahim? Rasulullah memilih Ibrahim, tidak nabi-nabi yang lain. Itu karena semua kita mempengaruhi itu semua karena kita mengetahui bahwa hanya Nabi Ibrahim yang rela menyembelih anaknya untuk dipersembahkan kepada Allah. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam pada tahun 2024 adalah 245.973 jiwa, atau 245.973 jiwa, atau 87% dari total penduduk Indonesia. Yang kedua adalah agama Kristen. Agama Kristen adalah sebuah kepercayaan yang berasal pada ajaran hidup, sengsara, wafat, dan kebajikan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Agama ini meyakinkan Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat bagi seluruh manusia yang menebus manusia dari dosa. Agama Kristen berlandaskan pada ajaran hidup, sengsara, dan wafat. Sejarah. Agama Kristen bermula dari sekte dari agama Yahudi pada abad pertama Masehi. Agama Kristen menyebar ke berbagai negara termasuk Eropa, Syam, Mesopotamia, Anatolia, Transkaukasia, Mesir, Ethiopia, dan India. Di Indonesia, agama Kristen masuk pada tahun 1575 dibawa oleh Belanda ke Maluku. Ada tiga cabang dari agama Kristen yang terbesar di dunia, adalah Gereja Katolik, Gereja Ortodoks Timur, maupun Gereja Protestan. Sebutan untuk orang yang menganut agama Kristen adalah umat Kristiani. Pada tahun 2023, jumlah penduduk agama Kristen Indonesia mencapai 29,2 juta jiwa, atau 10% dari total populasi di Indonesia. Yang ketiga adalah agama Buddha. Agama Buddha atau Buddhisme adalah agama yang berlandaskan ajaran Siddhartha Gautama dan merupakan salah satu agama tertua yang masih dianut di dunia. Agama ini lahir di India pada abad ke-5 sebagai reaksi terhadap ajaran kaum Brahma. Umat Buddha di Indonesia tidak pernah ada masalah dengan redaksi Pancasila, khususnya keberadaan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Meski agama Buddha tidak banyak menyinggung Tuhan dalam pengembangan misi ajarannya, tak seorang pun warga penganut agama Buddha mengingkari keberadaan Tuhan. Tidak mengherankan jika komunitas penganut agama Buddha lebih cair dengan komunitas pengikut agama lain. Jumlah penduduk beragama Buddha di Indonesia pada tahun 2023 adalah 2,1 juta jiwa. Provinsi dengan jumlah penduduk beragama Buddha adalah DKI Jakarta dengan 396.906 jiwa, Sumatera Utara dengan 356.844 jiwa, dan Kalimantan Barat dengan 316,565 jiwa. Sebagian besar umat Buddha yang tinggal di Indonesia adalah Jakarta, Riau, dan Sumatera Utara. Yang keempat adalah Konghucu. Agama Konghucu atau disebut juga dengan Konfusianisme adalah agama yang berasal dari Tiongkok dan berlandaskan pada ajaran Konfuzi. Ajaran ini merupakan ajaran moral dan etika yang mengajarkan penganutnya cara bersikap kepada sesama manusia. Yang diajarkan dalam agama Konghucu adalah Tuhan yang dalam agama Konghucu disebut Tian, yang berarti satu, yang maha besar.
Maha Kuasa dan Maha Esa. Penyebutan Tuhan pada kitab suci Wujing, kitab suci agama besar, kitab suci terbesar yang ada di Konghucu adalah Huang Tian dan Sung Di. Ajaran Konghucu menekan pada hubungan sesama manusia meskipun mengakui adanya Tuhan. Posisi penghormatan dalam Konghucu adalah Tuhan, Nabi, dan leluhur. Pengajian dalam agama Konghucu menggunakan dupa yang jumlahnya harus ganjil. Yang kelima adalah agama Hindu. Agama Hindu adalah berasal dari anak benua India yang merupakan sistem keagamaan, filsafat, dan budaya. Penganut agama Hindu disebut juga umat Hindu. Umat Hindu percaya kepada Tuhan atau Sang Hyang Widiswasa. Ajaran agama Hindu adalah Pancasarda, yaitu kepercayaan Tuhan yang tunggal. Kitab suci mereka adalah Veda atau Weda. Tempat ibadahnya adalah pura. Ibadah umat Hindu dilakukan dengan cara sembahyang dan pembacaan doa di pura. Hari-hari raya yang ada di Hindu adalah Nyepi dan Siwaratri. Umat Hindu percaya bahwa ada banyak jalan untuk mencapai dewa mereka. Jumlah umat Hindu yang ada di Indonesia pada tahun 2022 adalah 4,66 juta jiwa. Provinsi dengan umat Hindu terbanyak di Indonesia adalah Bali dengan 3,71 jiwa. Nah, dari yang saya rangkum di atas sebenarnya masih banyak lagi agama-agama lain. Namun, agama-agama tersebut tidak disahkan dalam hukum di negara kita. Dan dalam hidup dengan keberagaman budaya ini kita harus menerapkan toleransi yang tinggi jika tidak ingin saudara kita tersinggung dengan perlakuan kita sendiri yang bisa mencoreng agama dan agama yang kita anut dalam kebudayaan dan kebudayaan yang tinggal di Indonesia ini. Sekian persentase dari saya. Jika ada salah-salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.